Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola voli, karena sesuai dengan bidang saya juga, saya suka bola voli. Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika Serikat. Awalnya permainan ini disebut dengan mintonete sebelum diubah menjadi volleyball oleh Alfred T. Halstead. Bola voli kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu olahraga yang sangat populer. Bola voli juga dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1928. Lapangan bola voli memiliki standar panjangnya 18 meter dan lebar 9 meter. Lapangan bola voli dibagi menjadi dua dengan garis tengah yang masing-masing berukuran 9 x 9 meter. Permainan bola voli memiliki batas serang pemain yaitu 3 meter dari garis tengah. Tinggi net pada bola voli memiliki ketinggian 2,43 meter untuk putra dan 2,24 meter untuk putri, dengan lebar 1 meter dan panjang 9 meter. Aturan permainan bola voli, setiap tim hanya boleh menyentuh bola sebanyak 3 kali sebelum dikembalikan ke sisi lawan. Bola harus menyentuh atas net dan tidak boleh menyentuh net. Pertandingan bola voli ini terdiri dari 2 hingga 3 set, dengan setiap tim harus memenangkan 25 poin ataupun 15 poin di set kelima dan memenangkan pertandingan. Peraturan permainan bola voli harus dimainkan oleh 2 tim yang saling berhadapan. Pemain harus berada di areanya sendiri, tidak boleh masuk ke area lawan. Setiap tim memiliki 6 orang pemain dengan berbagai posisi. Libero atau pemain bertahan dengan seragam yang berbeda tidak boleh servis, ganti posisi, dan memukul bola. Formasi pada pemain bola voli ini, yang pertama ada tosser, pemain yang bertugas untuk mengumpankan bola kepada tim. Yang kedua ada spiker yang bertugas untuk memukul dengan keras agar bola jatuh di daerah lawan. Dan yang terakhir ada blocker atau defender, pemain bertahan yang bertugas untuk melakukan serangan dari tim lawan. Servis pada permainan bola voli dilakukan di daerah servis atau service zone yang terletak di belakang garis akhir pada lapangan. Pemain servis harus berada di dalam atau menyentuh batas zona saat melakukan servis. Zona servis memiliki panjang 9 meter dan lebar 3 meter. Aturan servis yang pertama ada servis dilakukan dengan 1 sentuhan, tidak boleh dengan 2 tangan atau bola dipukul saat sedang dipegang. Yang kedua, bola harus berhasil melewati net dan tidak melebihi garis belakang tim lawan. Yang ketiga ada servis harus dilakukan maksimal 8 detik setelah peluit ditiup oleh wasit. Yang keempat dan yang terakhir, bola yang mengenai net tetapi masuk ke daerah lawan dianggap sah. Teknik-teknik pada permainan bola voli yang pertama itu ada servis, passing bawah dan atas, smash atau spike, dan blocking. Passing adalah teknik untuk mengoper bola kepada teman satu tim atau menerima dari servis lawan. Passing bawah dilakukan dengan kedua tangan di perut, sementara passing atas dilakukan dengan kedua telapak tangan yang membentuk mangkok di atas kepala. Smash adalah teknik penyerangan dengan memukul bola di udara dan melompat dengan keras dan mengarahkan ke lapangan lawan. Blocking, dan yang terakhir ada blocking. Blocking adalah teknik bertahan dengan membendung serangan smash dari lawan dengan menggunakan tangan dan lengan yang di atas net. Blocking dapat dilakukan secara individu, 2 orang ataupun 3 orang. Nama posisi pemain dalam bola voli dan tugasnya. Yang pertama ada server. Posisi server bertugas untuk melakukan servis dengan cara mengirim bola ke tim lawan sebagai tanda awal dari set permainan. Seorang server harus memenuhi aturan seperti tidak melanggar batas lapangan, tidak foot fault, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengumpan atau tosser. Pengumpan ini bertugas sebagai pemberi umpan untuk membantu pemain
dengan posisi smasher, melakukan serangan terhadap tim lawan. Tosser hanya boleh melakukan 1 kali pukulan, lalu diarahkan kepada smasher, itulah. Yang ketiga ada pemukul atau smasher. Pemukul ini adalah pemain yang bertugas menyerang tim lawan dengan memukul bola dari daerah lawan secara akurat dan cepat. Posisi ini memiliki peranan penting untuk mencetak poin dan memenangkan sebuah pertandingan. Dan yang keempat ada pembendung atau blocker. Pembendung atau blocker ini bertugas untuk memblokir serangan tim lawan dengan mencegah bola dari tim lawan supaya tidak masuk ke lapangan. Ada beberapa aturan untuk menjadi seorang blocker, seperti tidak boleh menyentuh net, tidak boleh melanggar garis lapangan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada penutup atau cover, yaitu pemain bola voli harus bertanggung jawab untuk melindungi bagian dari lapangan yang kosong dan rentan terhadap serangan lawan. Tujuan cover ini memastikan bola yang masuk ke bagian lapangan tersebut bisa diterima serta dikontrol dengan baik. Dan yang terakhir ada libero. Libero adalah posisi pemain bola voli untuk menerima serangan dan sebagai pemain pertahanan, yaitu pemain libero. Libero tidak boleh melakukan serangan terhadap tim lawan, tapi memiliki tugas utama untuk membantu tim menerima serangan serta memperkuat pertahanan di daerah lapangan tim sendiri. Adapun yang lain dari posisi pemain bola voli, yang pertama setter atau penyusun. Setter adalah pemain yang bertanggung jawab mengatur dan menyusun formasi dari serangan tim. Tugas utamanya mengatur bola untuk pemain penyerang sehingga dapat melakukan serangan yang sangat efektif. Setter juga harus memiliki kemampuan mengatur tempo permainan dan melakukan permainan yang kombinasi. Yang kedua ada outside hitter atau pemain penyerang luar. Outside hitter ini adalah pemain yang berada di sisi luar kiri dari net. Tugas utamanya melakukan serangan dengan memanfaatkan pukulan tangan atau pukulan yang lebih teknis seperti roll shoot ataupun tip. Nah, ada beberapa atlet voli Indonesia yang terkenal saat ini. Ada Rifan Nurmulki dari pemain voli putra, Farhan Halim, Andi Tamamilang, Yuda Mardiansyah putra, Fahri Septian putra Tama. Pemain voli putri ada Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain voli putri yaitu pertama ada Megawati Hangestri Pertiwi, pemain yang kini berkarir di Liga Korea Selatan dan menjadi bintang. Ada Yola Yuliana, Wilda Siti Nurfadila Sugandi, dan yang terakhir ada Aulia Suci Nurfadila. Lamanya waktu permainan bola voli ini biasanya berlangsung hingga 3 jam. Tetapi setiap set biasanya berlangsung selama 20-30 menit saja. Skor pada permainan bola voli ini, satu set dimenangkan oleh tim yang mencapai skor 25. Jika dalam satu set skor imbang 24-24, maka pemenang ditentukan bukan siapa yang mencapai skor 25 lebih dulu, melainkan tim mana yang lebih unggul 2 poin lebih dulu. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bulu tangkis. Nah, selain bola voli, saya juga suka olahraga bulu tangkis karena permainan yang sangat simple. Bulu tangkis atau yang dikenal sebagai badminton memiliki sejarah panjang dan menarik, yaitu asalnya dapat ditelusuri ke zaman Yunani kuno di Mesir yang disebut dengan Battledore atau Battledore and Shuttlecock, di mana pemain menggunakan dayung atau tongkat untuk memukul shuttlecock, bola yang untuk permainan bulu tangkis ini. Nah, permainan ini kemudian dibawa ke Inggris pada abad 17, dan pada abad ke-19 tentara Inggris di India memperkenalkan permainan ini dengan menambahkan jaring di tengah lapangan. Di India, permainan ini dikenal sebagai puna.
Pada tahun 1877, Badminton Club didirikan, menetapkan aturan resmi untuk permainan bulu tangkis. Nah, bulu tangkis di Indonesia ini sejarahnya bermula dari Malaysia dan Singapura yang dibawa ke Sumatera sekitar tahun 1930. Pada tahun 1951, PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dibentuk. Nah, ukuran lapangan bulu tangkis ini standar internasionalnya 13,4 meter dikali 6,10 meter. Nah, tinggi net adalah 1,52 meter di tengah dan 1,55 meter di tiang. Pada permainan bulu tangkis ini tidak dibedakan antara perempuan dan lelaki karena pada sebelumnya bola voli itu dibedakan ukurannya, tetapi untuk bulu tangkis tidak dibedakan. Nah, agar kamu dapat terampil dan sangat amat jago dalam bulu tangkis ini, kamu perlu mempelajari beberapa teknik dasarnya. Nah, teknik dasar bulu tangkis dalam memegang raket, yang pertama ada forehand grip. Pegangan forehand ini mirip seperti menjabat tangan, baik dalam cara memegang raket maupun seberapa erat kamu memegangnya. Sebaiknya jangan memegang raket terlalu kuat atau kencang karena bisa menyebabkan cedera, seperti tenis elbow. Dan yang kedua ada backhand grip. Untuk memegang raket dengan variasi grip ini, pertama-tama peganglah raket dengan forehand, kemudian kamu cukup memutar ibu jari ke atas sehingga posisinya rata pada pegangan, bukan di sepanjang tepinya. Dan yang ketiga ada universal grip. Ini adalah jenis backhand grip di mana ibu jari kamu berada di tepi permukaan pegangan yang lebih gembul gitu ya. Yang keempat dan yang terakhir ada pen handle grip. Ini adalah jenis grip di mana ibu jari dan jarimu mencubit bagian atas raket untuk melakukan tap atau net kill pada hook yang masuk. Dan yang kedua ada service, sama seperti bola voli, bulu tangkis juga memiliki service, yaitu teknik dasar bulu tangkis yang penting untuk diketahui semua orang, baik itu yang belum bisa ataupun yang sudah bisa. Ya, ada dua jenis service dalam badminton. Yang pertama service atas atau high serve, pukulan service dengan memukul hook yang dilambungkan tinggi ke atas bahu atau kepala. Dan yang kedua ada service bawah atau low serve. Sementara itu service bawah dengan memukul hook yang posisinya di bahu atau bawah dada. Ini ya, gitu. Pokoknya. Dan ketiga ada gerakan kaki atau footwork. Footwork ini adalah teknik dasar bulu tangkis yang juga penting, sangat amat penting juga. Kamu hanya memiliki ruang terbatas untuk bergerak. Saat bermain bulu tangkis, jadi gerakan kaki yang baik ini sangat penting. Dengan gerakan kaki yang tepat bisa menghemat energi dan menghadapi tembakan yang datang dari segala arah penjuru lapangan. Berikut beberapa tips untuk footwork yang baik. Selalu ingat titik awalmu berdiri. Bila ingin mundur, mundurlah hanya 2-3 langkah saja. Bergerak ke kanan atau ke kiri hanya 1 langkah. Jadi nggak boleh yang kayak gitu. Maju pun sama, hanya 2-3 langkah saja. Yang keempat ada langkah kaki panjang saat bermain bulu tangkis ataupun bisa servis bulu tangkis. Dan ini merupakan teknik dasar bulu tangkis dalam pengambilan langkah kaki dengan jarak yang lumayan jauh ataupun lumayan panjang untuk menjangkau shuttlecock. Kemungkinan besar akan jatuh di luar jangkauan. Untuk dapat melakukan gerakan ini, kamu membutuhkan koordinasi dan gerak kaki yang sangat fleksibel. Latihan peregangan akan membantu meningkatkan kamu tuh jauh lebih baik dengan jangkauan kaki yang lebih panjang. Kelima ada keterampilan melompat.
Keterampilan melompat adalah soal menentukan waktu yang tepat kapan harus melompat sebelum akhirnya memberikan pukulan. Kamu harus bersiap untuk melompat dengan cepat untuk menggunakan metode pantulan untuk menerkam shuttlecock. Jika ingin mencobanya, kamu membutuhkan kekuatan, ketahanan, dan kelincahan kaki dan gerakan tangan untuk melakukan teknik ini. Ketika ingin mengembalikan pukulan dari lawan, yaitu kita harus melakukan teknik sikap tubuh atau stance saat bermain bulu tangkis. Nah, posisi tubuh yang tepat memungkinkan kamu untuk mengembalikan pukulan lawan secara efisien. Nah, ada 3 tips dasar dalam bulu tangkis, yaitu pertama, sikap bertahan atau defensive stance. Untuk menerapkan posisi ini, arahkan tubuhmu menghadap net dan posisikan raket setinggi pinggang. Dan yang kedua ada sikap menyerang atau attacking stance. Untuk berdiri dalam sikap menyerang, putar tubuhmu menghadap ke samping dengan ujung raket di belakang dan kedua kaki buka selebar bahu. Lalu angkat raket dengan segenap tenaga untuk memukul kok sebagai smash. Dan yang ketiga, sikap melawan atau net stance. Sikap ini bertujuan untuk mengembalikan pukulan setelah melakukan pukulan net. Untuk melakukan posisi ini, tentu kamu harus berada di dekat net. Dan yang ketujuh ada teknik pukulan atau strokes. Pukulan merupakan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang sangat penting untuk kita kuasai, baik itu dalam hal pertama kali ataupun yang sudah pro. Yang pertama ada forehand shots, shoot, itulah pokoknya. Pukulan ini harus kamu mainkan saat kok berada pada sisi raketmu. Jari telunjuk akan mengontrol forehand shot saat kamu mengayunkan lengan atas. Ayunkan pergelangan tangan dengan jari telunjukmu sebagai dukungan untuk melakukan forehand shot. Yang kedua ada backhand shot. Pukulan backhand harus kamu mainkan saat shuttlecock berada pada sisi non-raket dengan ibu jari mengendalikan pukulan. Dan yang kedelapan ada drop shot. Dari semua keterampilan dasar dalam bulu tangkis ini, drop shot salah satu teknik pukulan untuk mencetak poin. Drop shot bisa kamu mainkan baik dengan backhand maupun forehand. Tujuan pukulan ini adalah untuk memindahkan lawan ke front court dan menciptakan ruang di lapangan tengah dan lapangan belakang untuk kamu memanfaatkan guna mendapatkan poin. Dan yang 9 ada teknik smash dalam bulu tangkis. Dalam bola voli juga ada smash dan bulu tangkis juga ada smash. Oke, yang ke-9 ada teknik smash dalam bulu tangkis. Smash adalah pukulan paling ampuh dan kuat dalam bulu tangkis. Istilahnya ini pasti sering kamu dengar saat pertandingan bulu tangkis di TV ataupun secara langsung. Smash pada dasarnya adalah memukul shuttlecock dengan kuat ke arah tubuh lawan atau ke bawah lapangan. Smash yang dilakukan dengan sempurna tidak memiliki pertahanan. Keterampilan bulu tangkis ini adalah yang paling agresif dan teknis. Ada 3 jenis smash, yaitu forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Jumping smash adalah teknik dasar bulu tangkis dengan cara melompat, kemudian melakukan smash dengan forehand. Butuh ketepatan waktu melompat dan menghantam lewat pukulan saat melakukan teknik ini. Kekuatan otot lengan sangat penting untuk bisa melakukan smash. Dan yang 10 ada lob shot. Pukulan lob dalam bulu tangkis mirip dengan melakukan gerakan seperti U, huruf U. Biasanya digunakan untuk mengangkat shuttlecock ke arah lawan. Selain itu, pukulan lob juga bisa kamu gunakan untuk menciptakan ruang di bagian tengah dan depan lapangan. Tujuannya untuk membuka peluang untuk mencetak poin. Gerakan ini adalah salah satu teknik dasar dalam bulu tangkis yang biasa dikuasai melalui latihan, bahkan tanpa mengikuti pelatihan yang khusus.